pastikan kalian sedang sendirian. Assalamualaikum Sobat Horor semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel podcast Horor Demit, channelnya para pecinta horor. Masih bareng saya Adit yang akan membantu kalian untuk mendengarkan cerita-cerita horor di segmen Nyari Mamat, nyarita horor malam Jumat. Di episode kali ini kita masih akan bercerita seputar tentang cerita horor pendakian gunung. Dan saya dapat cerita ini dari narasumber yang bernama Istianah. Beliau sudah mengizinkan saya untuk mengangkat cerita ini di YouTube channel podcast Horor Demit. Seperti apa cerita selengkapnya? Buat kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan kalian subscribe dulu channel ini. Dan bagi yang sudah, aturannya cukup sederhana, yaitu tutup mata kalian, rebahan, dan enjoy the horror. Tentunya kita masih ingat tentang wanita pencinta alam yang hilang Desember 2009 lalu, tepatnya di Gunung Cikuray. Menurut penuturan salah satu dari berita, wanita itu hilang setelah ditinggalkan oleh seorang temannya untuk ikut mencari air menyusul temannya yang lain. Ada dugaan kalau dia ini terjatuh ke jurang. Akan tetapi sampai saat ini jasadnya sama sekali tidak pernah ditemukan. Dan ada dugaan lain kalau wanita itu berpindah alam, dibawa oleh lelembut Gunung Cikuray. Semua upaya yang telah dilakukan keluarganya sudah maksimal, tetapi itu semua sia-sia. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan tentunya hanya doa yang mampu mengiringi kehilangannya. Seperti kesaksian seorang wanita bernama Istianah, atau sering disebut sebagai Iis, yang tanggal 17 Oktober 2020 lalu ia mendaki Gunung Cikuray bersama temannya yang bernama Agus. Berawal dari rasa penasarannya, Iis mempunyai tekad kuat untuk menginjakan kaki di atas puncak Gunung Cikuray, menikmati pesona alamnya, dan melepaskan sejenak semua kepenatan yang ia tanggung. Iis ini tinggal di kota Subang. Bersama temannya Agus, perjalanan dari Subang ia lakukan pada pukul 4:30 pagi. 5 jam waktu yang ia butuhkan untuk sampai di pos pendaftaran Kiara Janggot, salah satu jalur pendakian Gunung Cikuray selain jalur pemancar dan Bayongbong. Awalnya semua terasa asyik karena Agus ini adalah seorang yang humoris, sehingga pendakian itu tidak terasa garing. Ya, awalnya tidak garing karena banyak cerita humor. Namun pada akhirnya semua itu berbalik menjadi banyak cerita horor. Setelah mengurus administrasi pendakian, Iis dan Agus memulai pendakian sekitar pukul 10:30 siang. Mereka berjalan menikmati pesona Sang Pencipta
dari balik ciptaannya yang bernama gunung. Bukan untuk ditaklukkan, akan tapi untuk bersahabat dengannya yang akhir-akhir ini menjadi tempat favorit untuk dijadikan destinasi berlibur. Di gunung kan banyak mistisnya nih. Kayak gimana ya rasanya ketemu hantu di gunung? Gus, kebiasaan lo. Jaga omongan lo, Gus. Gunung ini tuh gak main-main tahu. Selain humoris, Agus juga dikenal dengan mulutnya yang suka asal ceplos. Dia sering tidak tahu kondisi di mana dia berada. Celutukan itu selalu muncul, bahkan di gunung sekalipun. Jarak pos pendaftaran menuju pos 1 berjarak lumayan jauh. Mereka harus melewati perkebunan warga yang terdapat di kaki gunung. Iis meminta untuk berjalan di depannya. Dalam pendakian itu, Agus ini mengaku tidak pernah berjalan kaki ke gunung sejauh dan setinggi itu. By the way, gue sebenarnya belum pernah jalan kaki sejauh ini loh, Is. Ya bagus dong. Ini bisa jadi pengalaman lo juga kan. Lagian lo laki, harusnya lo kuat dong. Jangan kalah sama gue yang cewek. Ya harus lah. Secara cowok gitu loh, lebih strong gitu. Hehe. Bentar. Carrier gue berat sebelah deh. Iis memberhentikan langkahnya. Ia merasa beban carriernya berat sebelah, sehingga ia memutuskan untuk berhenti dan membetulkan posisi barang bawaan yang ada dalam carriernya itu. Agus tidak menunggu Iis. Ia tetap melanjutkan langkahnya semakin menjauhi Iis sambil terus fokus memotret suasana yang berada di kaki gunung. Jarak antara Iis dan Agus ketika itu sekitar 3-4 meter. Dan ketika Iis kembali beranjak dan berniat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia tidak melihat Agus di depannya. Padahal secara logika, jarak 3-4 meter dengan kondisi cuaca normal tanpa kabut sudah pasti akan terlihat dengan jelas. Akan tapi ketika itu Agus tetap tak terlihat, sehingga Iis harus meneriaki namanya beberapa kali. Gus, Agus, kemana lo Gus? Gus, jangan bercanda deh. Iis terus meneriaki Agus sampai ia merasakan sakit di tenggorokannya. Tak ada jawaban dari siapapun. Agus tetap tak terlihat. Iis yang melihat temannya hilang mulai panik. Ia pun terduduk lalu berdoa supaya Agus dan dirinya ini bisa bertemu kembali. Tak berselang lama, Iis mendengar suara kerasa kerusuk yang berasal dari rumput ilalang yang berukuran sekitar setengah meter. Yang dimana rumput ilalang itu tepat berada di depannya, tak jauh dari tempat ia berdoa. Iis menegaskan matanya. Ia melihat kalau suara itu berasal dari Agus. Spontan, ia langsung menegur Agus yang berada di antara rumput ilalang itu. Heh, dari mana aja lo? Dari tadi gua panggilin gak nyaut-nyaut. Sampai sakit tenggorokan gua, tahu nggak? Bercanda mulu hidup lo. Lah, siapa yang bercanda? Orang dari tadi gue di sini kok kagak kemana-mana. Terus gue juga nggak denger tuh orang yang manggil. Apalagi suara lu yang cempreng. Dari tadi selalu aja perasaan. Iis dibuat kebingungan dengan jawaban Agus itu. Mana mungkin Agus tidak mendengar teriakannya.
Padahal teriakannya itu begitu keras sampai tenggorokannya sakit. Benaknya dihujani beribu pertanyaan yang tak kunjung menemui jawaban. Sampai akhirnya mereka berdua berdamai dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pos 1 dan pos 2 berhasil mereka lalui tanpa adanya halangan yang berarti. Lanjut di perjalanan pos 2 ke pos 3. Secara tiba-tiba, Iis ini mencium wangi yang semerbak, menyeruak ke seluruh area tempat di mana ia berdiri. Wangi itu membuat Iis merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidungnya sempat mengendus ke sumber dari wangian itu. Akan tapi, ia tidak menemukan apa-apa. Wangi itu muncul tanpa ada sumber yang memunculkannya. Sampai akhirnya pikirannya dipenuhi dengan hal-hal mistis. Kepalanya memunculkan perkiraan bahwa wewangian itu bersumber dari lembut Gunung Cikuray. Dan itu mungkin pertanda bahwa lembut Gunung Cikuray sudah menyambut dirinya. Iis bergidik ngeri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam kewaspadaan, ia meneruskan pendakian itu. Sementara Agus tetap terpana dengan pesona alam yang dihadirkan Gunung Cikuray. Ia terus memotret sana-sini untuk menangkap setiap momen yang ada. Sampai ketika ia meminta bantuan kepada Iis untuk memfotonya, Iis menolak. Karena Iis ini sudah merasakan ada hal yang tidak beres. Is, fotoin Is. Udah, ayo lanjut dulu. Kita ngejauh dulu dari sini. Mereka berjalan menjauh dari tempat itu. Dan sampailah mereka di pos 3 untuk beristirahat. Iis duduk bersandar di bawah pohon dengan carrier yang masih ia gendong. Nafasnya terengah. Sambil memejamkan mata, ia menarik dan menghembuskan nafas berharap lelahnya hilang. Setelah dirasa cukup, Iis membukakan matanya dengan perlahan. Dalam keadaan masih buram, belum sepenuhnya terlihat jelas. Tepat dari arah depan matanya, Iis ini melihat sosok wanita yang berperawakan persis dengannya, sedang melambaikan tangan pertanda memanggil dirinya. Sosok wanita itu berada duduk di sebuah ranting pohon yang di bawahnya, tepat mulut jurang yang menganga lebar. Iis yang seketika itu terkesima langsung beranjak dan melangkahkan kakinya menuju sosok itu. Melihat ada yang tidak beres dari Iis, Agus panik. Lalu buru-buru menghentikan langkah Iis menuju jurang. Is, lo mau kemana Is? Itu jurang lo Is. Lo kenapa sih? Nggak apa-apa Gus. Itu tadi. Hah? Loh, kok nggak ada? Hah? Apaan sih? Enggak. Udah, lupain aja. Kita lanjut jalan aja yuk. Iis menunjuk ranting yang semula terdapat sosok wanita yang memanggilnya. Tapi sosok wanita itu menghilang. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di tengah perjalanan menuju pos 4, Iis merasa ada yang mengikuti langkah mereka dari belakang. Tapi setelah ia lihat ke belakang, ia tidak melihat apapun di sana. Iis ini sadar bahwa sebenarnya tidak ada pendaki lain ketika itu di belakang mereka. Karena Iis merasakan energinya yang terkuras, ia meminta kepada Agus untuk kembali beristirahat di pos 4.
Gesekan energi antara lelembut Gunung Cikuray dengan energinya membuat Iis cepat lemas. Setelah istirahat dirasa cukup dan beberapa momen sudah terdokumentasikan, mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan itu, Agus kembali mengeluarkan celetukannya yang membuat Iis risih, sehingga tak henti-hentinya Iis harus memperingatkan Agus. Is, ini hutan makin serem aja ya. Kayaknya banyak setannya nih. Terus itu tuh di sana tuh. Bayangin kalau kita jatuh kayak gimana tuh. Jalurnya aja persis kayak jurang. Gus, mulut lo itu jaga dong. Kita ini lagi di atas gunung, di tengah hutan lagi. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya, please. Bisa gak sih? Iya maaf, Agus ini nampaknya sudah kesal karena yang biasanya bisa bebas celetuk sana celetuk sini, ketika itu malah banyak ditegur oleh Iis. Agus yang kesal meninggalkan Iis jauh di depan. Jarak antara mereka berdua hingga mencapai 20-30 meter. Karena Iis khawatir dengan kabut yang sudah turun dan dapat menyebabkan terbatasnya pandangan, Iis meminta Agus untuk mendekat. Pos 4 pun berlalu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Di tengah perjalanan, mereka berdua selalu berpapasan dengan pendaki yang lain. Iis merasa senang ketika bisa bertegur sapa dengan para pendaki yang berpapasan itu. Setidaknya mengobati sedikit perasaan aneh yang ia rasakan. Iis bertanya kepada salah seorang pendaki yang berpapasan dengannya, sebut saja Tejo. Tejo ini mendaki dengan temannya, sebut saja Nanang. Mau ngambil trek malam? Apa gimana? Gak tahu teh, kayaknya mau ngecamp di pos 5 aja. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5. Mereka melihat kondisi di pos 5 ini sudah penuh dan tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda. Mereka berempat kebingungan akan mendirikan tenda di mana. Tejo lalu bertanya kepada Iis, "Gimana teh?" Kalau nggak hujan, kayaknya saya sama teman saya ambil trek malam deh. Tapi kalau hujan, ya sambil jalan nyari buat diriin tenda sih. Melihat kemungkinan kecil untuk berkemah di pos 5, mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan Nanang sebagai leader dan Tejo sebagai sweeper, sedangkan Iis dan Agus berada di tengah-tengah antara Nanang dan Tejo. Beruntung sebenarnya ada Nanang yang sudah pernah ke Cikuray, sehingga dia mengetahui trek yang harus diambil ketika itu. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 6 dengan disambut rintikan hujan dari langit. Kebetulan di pos 6 itu terdapat warung, sehingga Iis menyarankan untuk bangun tenda di sana, sekedar untuk meneduh dan istirahat. Mereka pun membangun tenda di sana, dilanjut dengan menyeduh wedang jahe dan memasak mie sekedar untuk menghangatkan badan. Situasi dingin yang merangsak masuk ke pori-pori tubuh membuat pikiran Iis kembali berkelana. Ia memikirkan semua hal mistis yang sudah terjadi padanya di jalur pendakian tadi. Semakin larut, cuaca semakin dingin. Asupan wedang jahe dan mie rebus seakan tak mampu menepis hawa dingin saat itu. Posisi tenda yang didirikan Iis berada paling pojok di area itu, sehingga sedikit saja gerakan yang berlebihan dapat menyebabkan tendanya terperosot jauh ke dalam jurang. Dari dalam tenda, Iis melihat sudah tidak ada lagi aktivitas dari para pendaki di area itu. Sepi, sunyi, hening, menjadi teman setia malam itu. Dalam keadaan hawa yang semakin dingin, Iis terlelap karena kelelahan. Dalam mimpinya, ia dihampiri oleh sosok wanita yang tak asing baginya.
Itu adalah sosok wanita yang ia lihat duduk di ranting ketika berada di pos 3. Wanita itu memakai baju putih. Ia dalam keadaan basah kuyup. Mukanya tak terlihat, terhalang oleh rambutnya yang menjuntai ke bawah. Sosok itu menggigil dan berkata, Teh minum selimut teh. Saya kedinginan teh. Teh, saya cuma bawa sarung satu, jaket juga satu. Itu juga udah kebasahan. Soalnya air hujan yang dari luar masuk ke dalam tenda. Dalam mimpinya itu Iis bingung, karena dia hanya membawa sehelai sarung saja. Tanpa sepatah dua patah kata dari sosok itu, dia langsung meninggalkan Iis dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Iis sebenarnya kasihan, tapi mau bagaimana lagi, jaket dan sarungnya terlanjur basah, sehingga tidak mungkin ia memberikan jaket dan sarungnya kepada wanita itu. Seketika Iis terbangun. Ia melihat jam sudah pukul 12:40 atau hampir sekitar jam 1 malam. Iis terperangah ketika melihat sarung yang ia bawa, yang ia kenakan. Ketika itu sudah berada di dekat pintu tenda, menjauh darinya yang berada di pojokan tenda. Ia pun dibuat semakin takut ketika mendengar suara orang yang berjalan pelan menjauh dari tendanya. Dalam keadaan yang takut, perasaan Iis tidak bisa diabaikan. Karena saking penasarannya, ia mengintip dari celah pintu tenda, memastikan siapa yang berjalan begitu pelan menjauh dari tenda walaupun dalam keadaan dingin yang menusuk. Ketika ia intip dari celah pintu tenda, Iis dibuat harus menahan teriakannya ketika melihat sosok yang sama dengan apa yang dia lihat di dalam mimpinya tadi. Sosok itu berjalan menjauh sambil memeluk dirinya sendiri. Dia menggigil, kedinginan, lalu menghilang di antara gelapnya malam. Itu kan cewek yang tadi ada di dalam mimpi. Nafas Iis semakin memburu, menahan rasa takutnya yang semakin hebat. Ia tidak mau berteriak karena apabila ia sampai berteriak, yang ia takutkan adalah sosok itu berbalik lantas membawanya ikut ke alamnya. Iis tidak mau ceroboh dengan tindakannya. Sedikit saja kesalahan, sukmanya perlahan hilang, sampai ia harus benar-benar meninggal. Kejadian itu harus membuat Iis terjaga hingga pagi menjelang sekitar pukul 5:30. Hujan masih mengguyur tanah Cikuray, dan sementara teman-teman Iis yang lain masih terlelap dalam tidurnya. Singkat cerita, jam 8 kurang Iis membangunkan teman-temannya untuk naik ke puncak. Perlengkapan lain seperti tenda dan perbekalan lainnya mereka bereskan karena ditakutkan ada babi hutan yang merusak tenda mereka. Mereka berjalan menuju pos 7 dan pos 8 sampai akhirnya jam 10:30 siang mereka sampai di puncak. Perjuangan mereka mendaki dengan keadaan trek yang licin dan pengap karena kondisi oksigen yang bercampur air terbayarkan ketika mereka berada di atas puncak. Semua rasa lelah terobati. Kejadian-kejadian mistis pun sejenak terlupakan oleh indahnya pesona puncak Cikuray ketika itu. Setelah melihat keindahan puncak Cikuray, jam 12 lewat, mereka semua turun dan sampai di tenda jam 1:30 siang.
Perjalanan turun dari puncak cukup lama, karena selain jalanan yang masih licin, Agus juga sering berhenti untuk mengabadikan momen yang tidak ingin dia lewatkan. Sementara Iis harus terpaksa melepas sepatunya karena tali sepatunya itu selalu tersangkut dan terlepas dari kakinya. Pendaki lain yang melihat itu selalu memperingatkan Iis, akan tetapi Iis mengabaikannya karena dalam benaknya lebih baik sepatunya itu ya lepas dibanding harus tersangkut tanpa sebab dan terlepas beberapa kali dari kakinya. Pikirnya itu akan memangkas waktunya untuk cepat sampai ke kaki gunung. Di jalur antara pos 5 dan pos 4, Iis dan Agus sempat beristirahat sejenak. Ia melihat ke arah jalur pendakian dan dia melihat ada 2 orang pendaki asal Bekasi yang sedang turun. Diikuti tak jauh oleh seorang pendaki lainnya yang mengenakan jaket kuning, topi, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya. Perawakannya tinggi, wajahnya tampan. Namun, Iis melihat ada yang aneh dari pendaki itu. Dia melihat kulit dari pendaki itu putih pucat. Tapi karena datangnya hampir berbarengan dengan 2 pendaki asal Bekasi tadi, Iis menyangka kalau pendaki berjaket kuning itu adalah teman mereka. Oleh sebab itu, dia tidak merasa merinding sama sekali. Iis pun sempat menawarkan minum kepada pendaki berjaket kuning itu, tetapi pendaki itu menolaknya. Setelah melewati pos 4 dan akan menuju pos 3, Iis mengalami sedikit kecelakaan ketika ia merasa ada yang memegang kakinya dan mendorongnya hingga kakinya itu terkilir. Ia berteriak kesakitan dan meminta Agus untuk membantunya. Iis merasakan jelas ada sebuah tangan yang memegangi kakinya dengan kuat, lalu mendorongnya. Proses pertolongan kepada Iis berjalan lancar. Dia sedikit tertolong walaupun kakinya sedikit terpincang. Mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tibalah mereka di pos 3. Ada yang mengalihkan fokus Iis di pos 3. Ia kembali melihat pendaki berjaket kuning itu lagi, sedang duduk bersandar di bawah pohon. Iis coba mengucapkan permisi ketika tepat melewatinya. Punten, A. Saya duluan ya. Pendaki berjaket kuning itu hanya tersenyum, pertanda mempersilakan Iis dan Agus lewat di depannya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 untuk beristirahat, sekalian mencicipi makanan yang dinamakan cuanki. Iis menyantap makanan itu dan ketika sedang lahap-lahapnya menyantap, dari kejauhan Iis kembali melihat ada pendaki berjaket kuning itu lagi. Pendaki itu memperhatikan Iis dari jauh dan ketika lewat di depan orang-orang, Iis sempat menawarkan pendaki jaket kuning itu untuk ikut makan. Tapi lagi-lagi ia menolak. Iis tidak bisa bertindak apa-apa lagi. Ia hanya bisa mempersilakannya untuk lewat. Tak berselang lama setelah memakan cuanki itu, Iis dan Agus melanjutkan perjalanan menuju pos pendaftaran. Ia berharap bisa menyusul pendaki jaket kuning itu karena ia kira jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi apa mau dikata, pendaki itu sudah tidak terlihat lagi. Iis terheran, dalam benaknya, Masa iya sih udah hilang lagi? Cepet banget jalannya. Sampailah mereka di area yang ketika mulai pendakian, tempat itu menjadi saksi hilangnya Agus. Di tempat itu, mereka berdua bertemu dengan beberapa petugas dan 1 orang relawan yang sedang turun. Para petugas itu jalan duluan, sementara 1 orang relawan itu memilih berjalan berbarengan di belakang Iis dan Agus. Iis mencoba menyapa relawan itu dan menceritakan semua hal mistis yang ia alami kepada relawan itu.
Dan relawan itu pun banyak bercerita dan sedikit menjelaskan apa yang dialami oleh Iis. Neng, mungkin cewek yang kamu maksud itu cewek yang hilang beberapa tahun lalu. Dia itu katanya hilang ketika ditinggalin sama teman cowoknya. Pasti cowoknya itu balik lagi, si cewek itu udah gak ada. Karena mungkin Neng ini pendatang baru, jadi ada perkelanan dikit lah. Terus soal wangian, sebenarnya di pos itu udah banyak yang ngalamin, Neng. Masih syukur kamu bisa turun dengan selamat. Si cewek itu emang gak disempurnain arwahnya, Pak? Mau disempurnain gimana? Orang dia udah ngikut sama penghuni sana. Sampai sekarang juga jasadnya belum ditemuin. Penjelasan relawan itu membuat Iis bergidik ngeri, sekaligus membuka sedikit dari beribu pertanyaan yang ada dalam benaknya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendaftaran sehabis maghrib. Iis dan Agus langsung laporan, lalu menerima sertifikat. Iis masih penasaran dengan pendaki jaket kuning yang ia temui. Sosoknya masih terngiang dalam ingatan, sampai ia tidak sengaja bertemu dua orang pendaki asal Bekasi yang ia temui di atas ketika Iis sedang mengantri untuk mandi. Karena penasaran, Iis menanyakan pendaki jaket kuning itu ke dua pendaki asal Bekasi tadi. Maaf, tadi mendaki bukannya bertiga ya? Yang satunya lagi kemana? Gak kok, dari kemarin kita mendaki cuma berdua aja. Iis belum ngeh dan masih penasaran dengan keberadaan pendaki jaket kuning itu. Ia lalu menanyakannya lagi ke petugas yang menghampirinya untuk menanyakan seputar pendakian. Pak, maaf, tadi ada pendaki yang turun pakai jaket kuning. Terus ciri-cirinya dia tinggi, kayak bule-bule gitu, Pak. Dia pakai kupluk, sarung tangan. Ya lengkap deh, Pak, pokoknya. Itu kira-kira solo hiking atau ada rombongannya ya, Pak? Neng, saya dari siang sampai sekarang jaga di sini gak ngeliat ciri-ciri yang Neng sebutin tadi. Terus dari kemarin gak ada tuh yang solo hiking. Iis kebingungan. Ia jelas melihat pendaki itu. Raut wajah dan senyumnya masih terpancar jelas dalam kepala Iis. Hah? Kalau si bapak itu gak nemuin pendaki tadi, apa mungkin itu hantu pendaki? Tanpa pikir panjang, mereka berdua akhirnya merapikan barang-barang dan memutuskan untuk pulang ke Subang. Di perjalanan menuju Subang, hal mistis masih setia mengikuti Iis. Dari mulai carrier yang terasa berat lalu ringan seketika, padahal isinya masih tetap sama, sampai teror hantu berdaster yang kita tahu itu adalah hantu yang sering kita takuti, yang melempar batu di toilet sebuah musola ketika mereka beristirahat di musola itu. Bukan hanya sampai di situ, bahkan sampai rumah pun hal mistis masih belum pergi. Ketika ia terbangun dari tidurnya, Iis menemukan kakinya sangat kotor dibaluri tanah gunung. Padahal ia ingat betul dan yakin kalau sebelum tidur ia sudah mencuci kakinya dengan bersih. Iis merenung dan tersadar. Apa yang telah terjadi kepadanya adalah akibat ulah temannya yang tidak menjaga obrolan. Lebih ke arah sompral sebenarnya. Maka dari itu, gangguan demi gangguan dialami oleh Iis. Tapi masih bersyukur, mereka berdua masih selamat. Dan Iis sadar bahwa dia harus lebih sopan ketika berada di gunung.